Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mas Habib Kafar dan teman-teman semuanya. Kami Selamat dari pagi. kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Hukum Agraria yang berjudul Prinsip Dasar Hukum Agraria Nasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari share screen-nya nggak berjalan. Yang terdiri dari Puji Mulyani, Nurul Aziza, Suci Marliza, Siti Nuraini, Syahrozat, Irma Suryani, Salwa Dalila, Ega Nurfariski, Rodia Al-Jahwara, dan Nurul Mahdiana Dewi. Baiklah, untuk pembahasan pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Next, Suci. Pengertian prinsip kebangsaan. Prinsip kebangsaan adalah bahwa tanah sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan hak bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Artinya, selama bangsa Indonesia ini dan tanah masih ada, maka hubungan itu masih tetap ada. Berdasarkan pasal 9 dan pasal 21 ayat 1 UPA, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Kemudian juga pasal 26 ayat 2 UPA pada dasarnya menyatakan bahwa hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang. Prinsip kebangsaan yang terkandung dalam pasal 1 mencerminkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia. Sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara, fungsi tersebut diperkuat dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 UPA. Selanjutnya, pasal 26 ayat 1 UPA menyatakan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dapat diketahui bahwa prinsip kebangsaan berfungsi sebagai alat perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Di samping itu, terdapat ketentuan yang melindungi kekayaan nasional bangsa Indonesia dari orang asing, sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat 1 UPA menyatakan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan pasal 26 ayat 2 UPA pada hakikatnya berfungsi pula untuk mencegah kepemilikan tanah Indonesia oleh orang asing. Namun apa yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, ketentuan tadi sering dilanggar, misalnya dengan melakukan transaksi jual beli tanah oleh orang asing dengan mempergunakan seseorang warga negara Indonesia sebagai kedoknya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ega. Kepada Kak Ega dipersilahkan. Baik, selanjutnya pengertian prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas adalah prinsip yang menghendaki bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan hukum sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang ada di wilayah Indonesia. Atau dengan kata lain, prinsip nasionalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah,
atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita, serta sesama warga negara baik asli maupun keturunan. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sedangkan warga negara asing hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah saja. Prinsip nasionalitas ini terdapat dalam UU PA nomor 5 tahun 1960 pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Prinsip dasar nasionalitas itu diletakkan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Dan ruang angkasa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ini berarti bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan menjadi hak pula dan bangsa Indonesia menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula, tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian, maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Indonesia. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air, serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi, pasal 1 ayat 3. Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih dan selama bumi, air, serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula. Dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Hubungan antara bangsa dan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut tidak berarti bahwa hak milik perseorangan atas sebagian dari bumi tidak dimungkinkan lagi. Di atas telah dikemukakan bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia. Dalam hal itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah yang dapat dihaki oleh seseorang. Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpengaruh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Diadakan pula hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Azizah. Silakan. Selanjutnya, pengertian prinsip hak pengakuan tanah ulayat. Secara teoritis, pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusumawati Pujosewojo mengartikan bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya. Dengan rasa solidaritas yang lebih besar di antara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah atau wilayah tertentu sebagai objek hak. Uci, maaf, slide selanjutnya. Hak ulayat berisi wewenang untuk 1.
mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah untuk pemukiman, bercocok tanam, persediaan pembuatan pemukiman atau persawahan baru, dan pemeliharaan tanah. Yang kedua, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah, yaitu memberikan hak tertentu kepada objek tertentu. Dan yang ketiga, menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah, seperti jual beli atau warisan. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UU PA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Kemudian selanjutnya, pengertian prinsip penggunaan tanah. Istilah tata guna tanah, jika dikaitkan dengan objek hukum agraria nasional, maka penggunaan istilah tata guna tanah kurang tepat. Hal ini karena objek hukum agraria nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan tanah sebagai bagian dari bumi merupakan salah satu objek dari hukum agraria. Pemanfaatan penggunaan tanah pembangunan yang dilakukan negara Indonesia membutuhkan banyak lahan tanah. Apalagi di bidang industri, dibuka keleluasaan yang lebih besar bagi pihak swasta. Penggunaan tanah merupakan wujud kegiatan menggunakan atau mengusahakan tanah sebagai upaya agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat. Perencanaan tata guna tanah yang merupakan salah satu aspek prosedural dari penyelenggaraan pembangunan sebagai kegiatan yang harus menunjang mekanisme prosedur yang lebih tepat dan efektif dalam pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan sektoral dan masyarakat, serta lebih memberikan arah pengayoman, pembinaan, dan kemungkinan pengembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu mengetautkan berbagai kepentingan secara serasi dan seimbang untuk memperoleh manfaat yang optimal. Sedangkan kemanfaatan tanah sebagai unsur ruang tetap dalam keadaan lestari. Sekian presentasi yang kami bawakan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Ya, sesi pertanyaan ya. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 3. Kawan-kawan semua. Ya, ada. Mau tanya, Pak. Sip. Rifda, oke. Kan ada yang di slide apa ya? Ini ada gini yang pasal 26 ayat 2, katanya itu apa? Kan nggak boleh ya ada kepemilikan tanah Indonesia oleh orang asing. Terus katanya ada bisa
dia tuh mempergunakan seorang warga negara Indonesia sebagai kedok. Nah, kalau kayak gitu berarti itu ada hukumannya, ada ketentuan hukumannya enggak? Gitu. Atau apa benar-benar di Indonesia sekarang ini nggak ada sama sekali tanah yang dimiliki oleh orang asing kayak gitu? Terus kalau kayak perusahaan asing berarti mereka kan banyak juga ya perusahaan asing yang ada di Indonesia gitu. Berarti itu juga ini jatuhnya hak pakai ya? Ya enggak? Terus kalau yang untuk yang tadi itu ada yang dia jadi ada menggunain berarti pakai data diri orang lain gitu, yang orang Indonesia buat dia memiliki hak tanah tersebut. Kalau kayak gitu itu ada ketentuan hukumannya atau gimana enggak? Masih. Oke, terima kasih. Nah, ya ada lagi pertanyaannya untuk kelompok 3. Saya mau tanya Kak. Untuk saya mau tanya bagian slide ke-16 yaitu pengertian prinsip penggunaan tanah. Di sini itu dijelaskan tentang istilahnya gitu penggunaan tanah, tapi saya belum paham tentang prinsip penggunaan tanahnya, maksudnya intinya kemana gitu. Minta penjelasannya lebih lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mar'atus Solihah. Oke, ada pertanyaan lagi selain Mbak Rizda dan Mbak Mar'atus Solihah? Mau tanya lagi boleh Pak? Oh iya, silakan. Ini kan ada yang makalah, ada yang pengertian prinsip hak pengakuan tanah ulayat. Kan di sini juga dijelasin ya tanah ulayat itu apa. Cuman boleh nggak sih biar pemakalah tuh ngejelasin tentang hak tanah ulayat ini, tapi bahasanya lebih mudah gitu. Jadi biar kita langsung ini nih tanah ulayat ini nih gini. Jadi nggak kayak kalau kita mau tahu apa itu hak tanah ulayat harus kayak textbook kayak gitu. Boleh nggak? Biar lebih mudah, jadi kita dengar kata ini udah langsung ingat gitu. Mungkin boleh dikasih analogi atau apa? Kasih. Ya, oke, ada apa mau dijawab dulu kelompok 3 atau ada pertanyaan lain? Kalau memang ini bisa dijawab dulu, nanti pertanyaan lain bisa menyusul seiring dengan jawabannya ya.
Baik, Pak. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bapak mohon izin ya, Pak. Pertama, Ya. saya akan menjawab pertanyaan dari Karisda. Oke. Pertanyaan pertama Karisda, kalau dari kesimpulan saya tadi kan pertanyaannya itu, apabila kepemilikan tanah oleh orang asing yang dilindungi oleh kedok-kedok tertentu, apakah ada hukumannya? Itu ya kira-kira. Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi, itu kan diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hak privasinya juga dimiliki unsur pidana yang diatur dalam pasal 31 ayat 1. Bentar Pak, ini belum lengkap. Maaf ya Pak. Mohon maaf Pak. Bentar, Pak. Itu maksudnya kan orang asing, tapi orang yang Indonesianya juga kayak bersekongkol gitu, bersekongkol. Enggak. Ya. Jadi dia biasa gitu. Jadi orang asing dia memiliki tanah di Indonesia. Nah, atau yang kayak di puncak kan banyak banget tuh orang asing ya. Nah itu tuh mereka punya tanah. Ya kan, biasanya orang Arab gitu banyak orang banget. Arab ya. Iya. Nah kan katanya nggak boleh orang asing memiliki. Kalau yang dari kita pelajarin dari tadi kan gitu, lengkapnya gitu. Terus gimana kayak gitu? Kasih. Ya sebentar ya Kak, belum ketemu nih kasusnya. Ya gimana? Orang asing yang ada di puncak, yang kebanyakan orang Arab di sana ya. Iya Pak. Itu pakai HGU doang nggak sih, Pak? Ya nanti dijawab aja, nanti kita bahas bareng-bareng aja pertanyaannya. Yang pertanyaan ini Mbak Rifda dijawab aja, pokoknya sebisanya aja. Maksudnya gini, saya ngebuka begini biar kita tuh diskusi. Kalau misalnya teman-teman lain selain kelompok 3 tahu, ya itu bagus. Jadi artinya membuka pikiran lain. Diskusi itu artinya seperti itu. Jadi kita saling tukar pikiran. Jawab aja nggak Pak? Sebagaimana HGU kalau ya kalau apa namanya, orang asing itu menggunakan tanah di Indonesia itu ya menggunakan hak pakai. Kalau HGU berarti itu perkebunan. Dan itu nanti saya bahas aja, nanti ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Nanti sekalian aja di ini. Tapi maksud saya kita selesaiin dulu aja nih pertanyaan-pertanyaannya, baru nanti masuk ke substansinya yang kita akan bahas. Atau pertanyaan-pertanyaan lagi yang nanti kita akan bahas-bahas bareng-bareng begitu ya. Tadi yang pertanyaan yang ke mana? Tadi kan Mbak Rifdam nanya yang pertama itu kan tentang orang asing. Lalu yang kedua Mbak Mar'atus Solihah itu menanyakan tentang apa itu tadi? Tentang Pengolahan tanah. tentang ya penggunaan tanah, Pak. Prinsip Oh, penggunaan.
lagi nggak apa, cari dulu aja jawabannya. Sebisanya aja nggak apa-apa. Karena memang kita ini lagi dalam keadaan belajar, jadi bisa nggak bisa yang penting dikemukakan. Salah atau benar itu belakangan. Gitu. Yang jelas presentasi itu kita harus buka bahwa tukar pikiran itu memang ada di diskusi. Kebanyakan memang diskusi dan mahasiswa merdeka. Bapak maaf izin jawab. Oh iya, silakan. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, siapa? Nggak apa-apa. Izin jawab pertanyaannya Rizda Pak, yang tadi orang asing itu pakai tanah Indonesia gitu Pak. Ini suara siapa ini? Ayah Pak, Siti Rahayati. Hah? Kok nggak ada di gambar saya ya? Nggak buka kamera Pak, lagi nggak tahu kamera. Oh iya. Silakan. Mbak siapa tadi? Mohon maaf. Namanya Siti Rahayati. Siti Rahayati. Oh iya. Baik, silakan Mbak Siti Rahayati, mohon bantuannya untuk dijawab. Yang pertanyaannya Rizda tadi, orang asing itu pakai tanah Indonesia kayak yang di Bogor. Orang asing itu juga bisa jadi penduduk Indonesia kan ketika mereka melengkapi surat-surat pindah dan segala macamnya setelah mereka persyaratannya udah dipenuhi. Nah, ketika mereka udah jadi warga Indonesia, mungkin berarti mereka udah bisa beli tanah dong di Indonesia. Jadi hak-hak yang mereka pakai itu jadi hak milik, bukan hak guna usaha atau hak guna bangunan lagi. Yang dikategorikan orang asing itu mungkin orang-orang yang sekedar kerja di sini dan itu mereka nggak memenuhi syarat-syarat mereka untuk berpindah penduduk menjadi warga Indonesia gitu mungkin ya Pak. Ya. Terima kasih Mbak Siti Rahayati, terima kasih. Ini Mbak Siti Rahayati juga dari Bukan, kelompok Pak. 3? Bukan, oh iya. Bantuannya untuk kelompok 3 juga. Gimana kelompok 3? Ada terakhir itu pertanyaannya Mbak Rizda mengenai tanah hak ulayat ya? Iya Pak. Ini langsung aja ya Pak ya, ganti pertanyaan ya. Iya. Untuk kalau yang terakhir tadi, pertanyaan Karisda yang terakhir tadi mengenai hak ulayat. Jadi tanah ulayat itu tanah atau lahan yang dikuasai oleh suatu adat gitu, secara hukum adat. Jadi tanah ini diserahkan pengelolaannya dan pemanfaatannya itu kepada masing-masing suku adat tersebut. Jadi tanah ini tidak tertulis secara hukum. Tanah ini milik adat tersebut gitu. Secara hukum tanah ini diserahkan, karena secara hukum kan tanah ini diserahkan pengelolaannya kepada masing-masing suku tersebut. Jadi hukum adatnya tidak tertulis dalam peraturan tertulis maupun peraturan hidup yang meskipun ditetapkan oleh kayak suku-suku pedalaman di Indonesia. Ya, betul. Itu. Kira-kira kurang lebih pemahaman kami seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, Kak. Oke, terima kasih. Nanti pertanyaannya kita kaji bareng-bareng lagi. Terima kasih kelompok 3 dan udah ya jawabannya. Apa ada yang mau nanya lagi? Hah? Udah ya? Kalau udah ya udah ditutup aja kelompok 3, nanti kita balik lagi. Sebenarnya masih ada satu yang tadi dari Marah itu Pak belum dijawab. Oh iya. Kalau gitu coba dijawab dulu. Sebentar ya Pak, belum lengkap jawabannya apa. Iya, nggak apa-apa.
Baik, Mar'atus Solihah. Saya akan jawab semampu kami. Mengenai pengertian prinsip penggunaan tanah. Mengenai prinsip penggunaan tanah, sepemahaman kami, yaitu adanya serangkaian kegiatan dalam merencanakan penggunaan tanah. Serangkaian kegiatan dalam merencanakan penggunaan tanah. Hal-hal tersebut meliputi pengumpulan data lapangan yang menyangkut tentang penggunaan tanah tersebut, penguasaan tanah, dan kemampuan fisik tanah. Kemudian pembuatan rencana atau pola penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengawasan serta segala pelaksanaannya, segala hal dalam pelaksanaannya. Jadi kurang lebih begitu. Serangkaian kegiatan dalam merencanakan penggunaan tanah tersebut. Saya lihat dulu sebentar ya. Kemudian prinsip penggunaan tanah. Udah nyambung, apa perlu diulang? Ini lebih ke teknis ya Kak ya. Ini tanah harus diapain nih? Gitu. Ya betul. Cocoknya diapain biar supaya enggak kayak terjadi kayak waktu itu lagi gitu. Apa? Ya. Kompor. Yang kayak gitu maksudnya. Oke. Kasih. Udah paham kok. Kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Bapaknya lagi ada pertanyaan lagi nih, satu lagi nih. Tapi dia ngechat. Iya, gimana? Bapak mohon maaf, Pak. Ada yang nanya lagi, Pak. Oh ya, siapa? Ya, pribadi. Kalau tanah ulayat kan semua diserahkan ke masyarakat. Contohnya kepada suku Baduy. Iya. Gitu kan. Oh, ini pertanyaan dari kelompok 3 lagi langsung ya, Mbak Nurul ya? Iya. Ada Iya. lewat pribadi nih, chat pribadi. Terus kemudian kalau tanah biasa kan pemerintah bertanggung jawab atas tanah tersebut. Kemudian kalau tanah ulayat, apabila terjadi bencana, apakah pemerintah ikut bertanggung jawab atau berkontribusi dalam membantu pemilik tanah tersebut gitu kira-kira pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Nurul Aziza. Ya, sudah selesai semua, berarti ditutup aja kelompoknya, baru nanti kita masuk pembahasan ya. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi yang kami bawakan. Semoga bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini saya bisa langsung share screen ya? Bisa ya? Pak. Kelihatan ya di sini ya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan kaji lebih lanjut. Oke. Kita kayak gini aja kali ya. Kayak gini aja apa? Kayak gini kelihatan nggak? Yang tadi sebelumnya kelihatan nggak? Kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Udah kayak gini aja lah. Biar. Kayak gini aja Pak. Iya. Oke. Oke ya, kita membahas sebetulnya itu prinsip itu masuknya dalam asas dalam UU PA gitu. Dan dia bukan hanya ada 4 sebetulnya. Tapi yang yang ditulis di RPS itu memang ada 4 saja yang memang sangat penting. Tapi ya yang lainnya juga penting juga karena itu jadi asas itu lahir dari
jadi dari Pancasila gitu, dari undang-undang kita, dari prinsip dasar negara ini didirikan. Ya, secara terminologi asas memiliki dua pengertian. Pertama atas dasar fondamen, ya. Fondamen tuh dasar banget gitu loh. Dasar kayak kalau kita nanam rumah itu ada batu pertama gitu. Nah, itu dasarnya gitu loh, biar kokoh. Dengan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dan pendapat. Ya. Jadi asas-asas itu adalah tumpuan prinsip, pikiran, pendapat, seperti itu asasnya. Jadi asas-asas dalam UPA seperti itu. Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah asas hukum bukan merupakan hukum konkret. Hukum konkret ini artinya hukum positif, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret. Melainkan suatu alam pikiran. Ini suara saya kedengeran ya? Kedengeran ya, oke. Oke. Melainkan suatu alam pikiran dasar yang umum atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hukum positif kita itu maksudnya tuh undang-undang kita, itu hukum positif kita. Yang dulu waktu itu saya sebutkan ada istilah das sollen das sein, ya pernah ya ada itu ya. Nah itu hukum positif kita seperti itu. Nah, Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, pada hakikatnya merupakan sumber dari segala asas hukum agraria nasional. Artinya eksistensi Pancasila sebagai grundom atau norma itu artinya kan kebiasaan. Pembangunan hukum nasional terpancar ke dalam jiwa UUPA. Seperti itu. Asas yang dimaksud antara lain adalah asas kebangsaan. Lalu yang kedua ada asas hak menguasai negara. Yang ketiga ada asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Lalu yang keempat itu ada asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, asas tanah pertanian harus dikerjakan pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Ini asas ini yang kelima ini dulunya memang di zaman-zaman Hindia Belanda ini karena zaman Hindia Belanda itu pada saat itu memang mengincar SDA-nya, sumber daya alamnya, maka zaman dulu tuh petani-petani itu memang mempunyai sejarah yang kelam seperti itu. Makanya di Undang-Undang Nasional ini masih dibahas seperti itu. Tapi ya sampai sekarang ya mungkin sudah tidak ada lagi. Karena nggak ada pemerasan atau mungkin ada di daerah-daerah yang nggak kita ketahui dan tidak terekspos. Ya, yang F itu asas tata guna usaha atau penggunaan tanah yang secara berencana. Yang ke mana? Yang yang 7 asas terhadap hak ulayat. Lalu yang ke-9 asas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Nanti yang ke-7 ini ada asas pengakuan terhadap hak ulayat. Nanti ada hak asas kebangsaan juga, nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang dari Mbak Rizda, Mbak Marhatus Solihah, lalu ada Mbak Rizda lagi, dan terakhir Mbak Nurul ya. Oke. Sebetulnya ada juga itu asas horizontal, tapi asas horizontal tuh masuknya ke hak sewa, asas horizontal itu. Ya. Ya, lalu ada asas kesatuan yang dihapus oleh UUPA karena dulu zaman Hindia Belanda itu dia memakai dualisme hukum, sedangkan sekarang unifikasi hukum artinya kesatuan, tapi yang asas kesatuan hukum itu dihapus oleh UUPA. Jadi yang paling ini yang berkaitan sekarang itu adalah 8 asas ini. Kita masuk ke asas kebangsaan. Nasionalitas yang mendahulukan kepentingan
nasional seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat komunalistik. Artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Makanya tanah hak milik, tanah hal yang lain-lain itu HGB, HGU itu semuanya WNI, syarat subjeknya. Jadi yang mempunyai WNI dan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Begitu. Karena kita mempunyai asas kebangsaan itu tanah yang lahir di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, itu WNI. Asas ini menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai subjek hak milik. Orang asing yang tinggal di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah berstatus hak milik, melainkan hanya dapat memakai hak pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu yang terbatas. Nah, misalnya hak GB atau hak pakai, itu ada perbedaan-perbedaannya. Seperti itu. Nanti hak ulayat kita bahas nanti, pertanyaannya Mbak Rizda. Tadi untuk pengelolaan tanah itu Mbak Marhatus Soleha ya. Jadi tanah yang ada di Indonesia itu harus dimiliki oleh orang Indonesia. Kecuali jadi orang asing itu hanya memakai hak pakai dan hak sewa bangunan. Tuh. Jadi kalau hak pakai itu ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu 25 tahun. Lalu bisa diperpanjang mencapai 20 tahun lagi seperti itu. Ada itu nanti ketentuan-ketentuannya di dalam hak-hak atas tanah. Yang jelas pengelolaan tanah di Indonesia itu meliputi hak ulayat pun itu masuknya ke warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia lah yang berhak memiliki tanah. Tidak boleh orang asing. Orang asing itu hak. Jadi hak pakai itu jika yang pemilik atau negara ingin memakai atau ingin memakai tanah yang tersebut yang tadinya sebelumnya ditempati oleh B yang dia telah dikuasai fisiknya dengan serta-merta oleh putusan pengadilan, misalnya jadi kan tanah itu kan digunakan sebagaimana mestinya, bla 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 gitu kan. Jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka putusan pengadilan bisa mengklaim bahwa hak pakai itu dikembalikan oleh pemilik atau negara. Jadi itu ya. Hak menguasai negara. Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Kata dikuasai di sini bukan dalam artian dimiliki gitu. Kan tetapi memberi wewenang kepada negara untuk mengatur, lalu menentukan dan mengatur hubungan. Jadi maksudnya ini negara hanya membuat hukum konkretnya, ilmu perundang-undangan. Jadi diaturlah mereka ya kan. Subjek-subjeknya ini adalah warga negara Indonesia ini untuk diatur mengelola yaitu tanah. Melalui apa? Melalui hukum konkret kita. Ada yang namanya ilmu perundang-undangan seperti itu. Itu tadi atur di menguasai negara itu negara menguasai dalam arti bukan menguasai fisik ya, tapi itu kan mengatur hukum ya, lalu mengatur hubungan antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan lain-lain itu, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi negara ini hanya membuat peraturannya saja, membuat hukum konkretnya aja, hukum positif. Bila mana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau wan prestasi itu apa? Kemarin yang saya sebutkan adalah misalnya salah satu mengingkari perjanjian, ya, misalnya itu. Nah itu bisa memakai ilmu perundang-undangan kita, konkret kita, yaitu batal demi hukum, misalnya secara hukum perdata, atau bisa menjadi hukum pidana bila mana ada situasi palka segala macam gitu ya.
Itu dari hak menguasai negara. Asas semua hak atas tanah sosial. Asas fungsi sosial atas tanah ini merupakan salah satu asas yang menjadi dasar menerapkan hukum agraria di Indonesia. Secara yuridis, asas fungsi sosial hak atas tanah itu diatur dalam pasal 6 UU PA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan apabila semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan sifat, tujuan, dan keadaan daripada haknya. Maksudnya apa? Jadi walaupun kita yang mempunyai tanah secara yuridis dan secara fisik, tapi jika tanah itu kita harus mempunyai jiwa fungsi sosial, artinya yang benar-benar bermasyarakat lah, kehidupan kita tidak mengganggu orang lain, lalu tanah kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Nah, misalnya ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan tujuan dan keadaan daripada haknya, hingga berdampak kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pemiliknya serta bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Waktu itu kan ada tuh ceritanya tuh yang diberi ada di situ yang melanggar hak sosial alasan kita ini berwata itu bisa senang dan kita gitu loh. Kan ada tuh tetangga-tetangga ada aja yang nggak senang, ya mungkin dari pribadiannya misalnya gimana gitu. Jadi itu menyangkut paut fungsi sosial walaupun tanah gitu. Yang lebih bagus lagi kalau dia mempunyai tanah banyak ya diwakafkan, itu bagus gitu kan. Misalnya diwakafkan untuk jalan. Biar apa? Biar orang yang bisa ngelintasin yang tadinya jalannya cuma naik sepeda doang muatnya gitu kan. Ketika itu dilebarkan karena diwakafkan tanahnya bisa mobil bisa masuk begitu ya. Jadi bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara seperti itu. Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, ini asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia dapat kita temukan dalam pasal 9 ayat 2 UU PA yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Jadi itu walaupun nggak mau warga negara Indonesia, mau pribumi, mau naturalisasi pun keturunan, artinya misalnya bapaknya Belanda, emaknya Padang gitu kan. Nah, dia lahir di Indonesia, berarti dia pakai KTP warga negara Indonesia karena akta kelahirannya dikeluarkan oleh rumah sakit. Lalu dicatatkan di Dukcapil, catatan sipil, maka ia berhak menjadi warga negara Indonesia. Ya, gitu. Naturalisasi keturunan. Kalau keturunan WNI keturunan ini maksudnya orang China gitu misalnya atau apa, tapi dia WNI itu berhak juga. Jadi ada asas persamaan. Demikian juga tidak membedakan agama ataupun suku. Hukum adat apa? Ya hukum adat juga bisa masuk gitu loh. Suku di Indonesia ini banyak suku-suku ya. Ada suku Padang itu lalu ada suku Jawa ya, Medan. Kita lihat cara pernikahan aja mereka berbeda-beda ya nggak sih? Ada yang sama nggak kan? Beda-beda kan dari setiap daerah. Dari pakaian adatnya juga beda-beda. Seperti itulah kira-kira ya. Lalu asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.
Asas ini menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai hak atas tanah untuk kepentingan pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakannya sendiri tanah pertanian secara aktif. Ya, itu mengusahakan tanah pertanian disebut harus dicegah dengan cara-cara yang bersifat panen. Maksudnya adalah tanah harus dimanfaatkan oleh pemilik petani dengan dikelola sebaik-baik mungkin dan tidak boleh ditelantarkan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Zaman dulu itu orang yang punya tanah itu digolongin, yang punya tanah banyak itu digolongkan orang-orang mampu, seperti itu. Sedangkan orang-orang miskin zaman dahulu ini ya, zaman Hindia Belanda atau enggak setelah Hindia Belanda itu pasca lahirnya UPA itu kan ada kekosongan hukum di sana. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Jadi dibahaslah di UPA seperti itu. Karena dulunya ya tanah-tanah kita ya banyak kan dari tanah olahan sawah atau tani. Agraria itu kan sebutannya petani, tanah tani ya, tanah ya. Nggak kayak sekarang udah banyak gedung-gedung segala macam karena itu diolah atau dikelola. Gitu. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenakan karena dapat merugikan kepentingan umum. Ya, maka dibuatlah batas maksimum dan minimum penguasaan atau pemilikan tanah. Maksudnya dulu tuh kemarin tuh jadi ini karena terlalu banyak tanahnya orang yang mampu ini, lalu pemerintah ada pendekatan untuk tolonglah dibagi-bagi kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mempunyai tanah. Seperti itu. Dulu tuh pemikirannya gitu. Kalau dia mau tidak mau ya dia harus diolah sendiri. Olah sendiri ini maksudnya untuk mempekerjakan orang-orang yang tidak mampu juga begitu. Dan jangan cara-cara yang bersifat pemerasan. Seperti itu. Jadi dulu tuh begitu. Jadi untuk membantu pemerintah maka orang-orang yang tidak mampu ya harus bekerja ibaratnya oleh petani untuk orang yang mampu yang punya tanah banyak gitu loh. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, silakan. Itu kalau yang kayak orang punya tanah banyak banget itu ada pajak tanah nggak sih, Pak? Ya ada lah, ada PBB-nya ada. Tentu pasti ada kalau hal-hal yang kayak gitu tuh. Karena kita diwajibkan per tahun itu untuk membayar PBB. Ya, pajak bangunan, segala macam itu. Itu kita disuruh membayar. Ya, kalau nggak bayar nanti pertanyakan nanti oleh nanti numpuk itu pajaknya nanti kalau per tahun misalnya nggak dibayarkan. Seperti itu. Jadi yang walaupun punya tanah sebanyak apapun ya dia harus bayar pajak. Pajak itu wajib di seluruh negara. Bahkan kita pun ada pajak tanah, pajak yang lain-lain semua dipajak-pajakin. Lalu kalau beli di Alfamart atau beli di Indomaret itu ada PPN. Nah, itu juga adalah pajak juga. Karena apa? Masuk ke pemerintah. Kalau pemerintah, kalau negara kita sudah sangat maju, mungkin pajak akan dikurangi. Gitu loh. Tapi kita adalah negara yang berkembang, pajak selalu ada. Dan memang selalu ada. Tapi kalau kebanyakan juga sampai pajaknya terlalu apapun dipajaki, maka negara itu adalah negara yang ingin runtuh. Gitu. Jadi harus balance pajak itu. Pajak tanah is okay per tahun gitu kan. Pajak kalau mau beli di Indomaret, Alfamart, iya boleh aja kalau memang mau bayar PPN ya. Tapi kan ada yang beli di warung-warung yang memang ada gitu, kita nggak harus bayar pajak gitu loh. Ya, jadi itu. Tapi kalau terlalu banyak pajak di Indonesia ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlalu mendewakan pajak, kita membayar pajak terus, maka negara itu siap-siap runtuh. Nah ya masyarakatnya diperas terus secara nggak langsung gitu. Ya pajak itu wajib, cuman kalau terlalu banyak itu ya nggak baik juga untuk negara. Ya, nih untuk sejalan dengan hal tersebut guna mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam bidang agraria perlu dilakukan perencanaan planning mengenai peruntukan penggunaan persediaan bumi. Ini maksudnya planning juga.
Regional planning membangun mengenai setiap daerah, fungsi dari adanya rencana ini diharapkan penggunaan tanah bisa dilaksanakan secara tertib. Jadi asas-asas yang seperti ini pun juga ya itu juga bisa dikuasai oleh asas dalam pertanian harus dikerjakan. Ya intinya oleh pribadi dan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kita bahas ini. Oh ya, asas tanah guna usaha, penggunaan tanah secara berencana. Secara filosofis, keberadaan UPA di Indonesia tidak terlepas dari adanya keinginan pemerintah untuk melakukan penataan terhadap penggunaan dan penguasaan tanah di bumi Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, penata gunaan tanah dinyatakan bahwa penata gunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tanah guna tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud. Lalu konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagaimana satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat yang adil. Lalu asas tanah pertanian, misalnya ini asas tanah guna usaha itu peraturan pemerintah menyatakan bahwa penata gunaan ya kan secara jalan hal tersebut guna mencapai cita-cita bangsa dengan negara Indonesia dalam bidang agraria perlu dilakukan perencanaan planning mengenai mengenai planning itu mengenai bangunan-bangunan atau jalanan-jalanan. Jadi asas tanah guna usaha ini misalnya tanah yang dimiliki oleh pribadi itu jika tanah itu bisa lebih manfaat di masyarakat itu bisa dibeli oleh pemerintah lalu digunakan untuk pembangunan jalan seperti itu. Jadi misalnya tanah-tanah yang ada yang milik pribadi juga atau ada yang dari hutan-hutan itu, nah itu ditata kelola oleh pemerintah untuk digunakan jalan. Gitu. Atau untuk digunakan tol atau untuk digunakan bangunan-bangunan yang memang untuk mempekerjakan orang banyak misalnya atau membuka lapangan pekerjaan seperti itu bisa jadi regional planning atau planning untuk ke depan Indonesia ini dikelolanya dalam hal apa seperti itu. Penggunaan tanah bisa dilaksanakan secara tertib sehingga menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Asas ini bertujuan agar setiap jengkal tanah dalam penggunaan tanah dapat digunakan seefisien mungkin. Untuk penggunaan tanah di pedesaan harus memperhatikan asas lestari seimbang, sedangkan tata penggunaan tanah di perkotaan harus memperhatikan asas aman, tertib, lancar, dan sehat yang disebut atlas. Jadi tata guna bangunan. Kalau misalnya gini, ada kasus misalnya tanahnya ini tanah hak milik gitu loh. Tapi pemerintah itu mendefinisikan dia mengartikan salah dalam hak menguasai negara itu akhirnya dibelilah dengan paksa. Lalu dibuatlah jalan tol padahal tanah yang tersebut pemiliknya adalah bersertifikat hak milik. Itu bisa nggak kira-kira? Saya mau tanya dulu. Bisa nggak tanah yang ada di misalnya ada pemerintah mau ngebangun jalan tol lalu yang orang tersebut ini mempunyai SHM atau sertifikat hak milik sedangkan kalau misalnya tidak dibangun atau ya tanah dia menghalangi jalanan atau menghalangi prosedur proyek yang akan direncanakan seperti itu. Bagaimana itu penyelesaiannya? Bisa nggak kira-kira tanah itu dapat dibeli oleh pemerintah? Ya, dibeli pasti bisa, tapi bagaimana mekanismenya? Kalau misalnya nggak bisa gitu loh, kalau misalnya orang yang nggak mau dibeli oleh pemerintah, bagaimana? Misalnya Mar'atus Soleha punya tanah di dekat-dekat Depok. Nah, sedangkan Depok lagi ada pembangunan jalan tol. Ketika itu Mar'atus Soleha nggak mau tanahnya dijual. Ini tanah warisan nenek moyang saya. Gimana itu? Ada yang tahu nggak?
Pak, tol itu bukannya punya swasta juga ya, Pak? Apa? Tol itu kayak tol itu ada yang punya swasta juga nggak sih, Pak? Ya ada. Ya Semuanya pemerintah kalau semuanya diinin pemerintah nggak sanggup lah. Sama halnya kayak sekolahan aja, sekolahan ada yang negeri, ada yang swasta gitu. Kalau dikelola oleh pemerintah semua, mana bisa pemerintah nggak sanggup. Justru dia minta tolong oleh warga negara untuk membangunin swasta misalnya gitu. Sama halnya tol juga demikian. Ada yang punya pemerintah, ada yang punya pribadi, tapi tetap itu dibagi oleh pemerintah gitu, mengenai ada pajak, ada segala macam, ada perjanjian yang tertulis yang memang pakai peraturan pemerintah seperti itu, atau yang kerjasama dengan pemerintah seperti itu. Ya, jadi kayak ini aja kayak dulu tol Kanci itu dimiliki oleh Abu Rizal Bakri, lalu sudah dibeli oleh pemerintah begitu. Ya kan, tol Kanci pada saat itu dulunya punya Abu Rizal Bakri. Jadi ada swasta-swasta yang memang menguasai hak pakai, tapi dia tetap memakai hak pakai atau hak guna bangunan. Itulah. Hak guna usaha itu untuk perkebunan. Kalau hak guna bangunan atau hak pakai itu ada bangunan di atasnya. Hak guna bangunan itu untuk ada bangunan di atasnya. Kalau hak pakai itu tanah itu dipakai, boleh dipakai buat apa gitu. Ya misalnya pembangunan jalan tol, kalau sudah hak pakai berarti tanahnya sebelumnya dikuasai oleh negara, seperti itu, dibebaskan dahulu oleh negara lalu baru diambil oleh swasta misalnya gitu, atau diambil oleh negara, itu bisa. Itu tadi pertanyaan saya gimana itu bisa nggak dipertahankan? Bisa. pasti gini ya, Pak, negara pasti ngasih kompensasi yang menarik, harus memberikan kompensasi menarik untuk si pemilik tanah awalnya kan, Iya. nggak ada kerugian gitu. Tapi Ya, takutnya kalau misalkan yang nggak mau sama sekali itu di demo kayak gitu bisa aja kan ya, Pak? ya makanya ini kita diskusikan gimana. Semua. Ya pasti kalau soal hal-hal itu minta kompensasi segala macam itu kan penyelesaian korporasi kan. Kalau penyelesaian korporasi itu ya gampang aja, swasta tuh mau berapapun ya, orang asal misalnya harga tanahnya 500 juta dan beserta bangunannya dihitung 300 juta, 800 juta. Ya udah deh, saya bayar 1,5, 1,5 berarti kan ada untung 700 juta. Itu penyelesaian korporasi bagi pengusaha atau bagi negara dan bekerja sama dengan swasta itu gampang sekali. Tapi bukan itu poinnya gitu. Poinnya bagaimana kita mempertahankan tanah kita itu tanah nenek moyang ceritanya gitu. Ya kan? Ya jadi gini, sebetulnya memang tidak bisa karena itu masuk lagi ke domain fact clearing. Sebetulnya pemerintah ini terlalu menganggap hak menguasai negara itu menjadikan negara itu berkuasa. Kalau sudah tulisannya berkuasa berarti itu sebutannya domain fact clearing zaman Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda jelas domain fact clearing. Tanah dikuasai oleh zaman pemerintahan Hindia Belanda. Walaupun punya sertifikat atau tidak punya sertifikat, maka pribumi pada saat itu bisa dieksekusi tanpa ada pengadilan atau ada pengadilan tapi langsung diputuskan oleh bahwa pemerintah Hindia Belanda menang. Seperti itu. Tapi sekarang itu juga demikian. Ada ceritanya, jadi tanahnya hak milik itu walaupun orangnya ini si Mbak Marahati Solihai ini mempertahankan tanah warisan nenek moyangnya tetap dijual, bisa dijual dan padahal nggak mau gitu loh. Dan Mbak Marahati Solihai ini kalau misalnya uangnya saya nggak mau terima, pokoknya saya nggak ikhlas, itu tanah pribadi. Berarti tanahnya nanti oleh korporasi dititipkan oleh pengadilan. Uangnya itu tebusan atau dari nilai transaksi jualnya itu dititip oleh pengadilan. Jadi nanti dari pengadilan Mbak Marahati Solihai ya misalnya, padahal saya udah nggak ikhlas gini ya, tapi apalah daya, kita adalah rakyat seperti ini. Kira-kira gitulah. Nanti baru ke pengadilan untuk diambil. Padahal sebelumnya kita udah. Dan itu sebetulnya ditentang. Jadi makanya di dalam hukum tuh
pasti adanya pelaksana atau penegakannya yang memang kurang. Tapi ada juga yang dimenangkan. Kalau dimenangkan berarti ada jalan tol, ada rumah pribadi, maka repot juga begitu. Coba bayangin aja, rumah kita sendiri nggak ada tetangga di tengah-tengah jalan tol. Kalau kita mau beli beras, mau beli itu gimana gitu kan? Nah, itu repot juga. Makanya hal-hal yang kayak begitu tuh sungguh dilema bagi masyarakat yang punya sertifikat hak milik. Gitu. Kenapa alasannya digusur? Karena pengadilan pada saat itu melihat kalau dia dimenangkan, lalu yang dimenangkan oleh pemilik, maka pemilik akan kasihan gitu. Karena dia bakal hidup di tengah-tengah jalan tol, makanya dia dikalahkan gitu. Dikalahkan dalam arti maksud pengadilan ini baik, agar dia mencari rumah yang lebih layak, yang sudah memang ada sisinya, karena sudah tidak ada tetangga lagi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, asas tata guna usaha penggunaan tanah secara berencana. Jadi maksudnya baik. Ya kalau dipertahankan terus ya itulah nanti kita nggak punya tetangga ya. Susah juga kalau mau beli telur gitu kan, ntar lapar masa bingung. Masalah motor kan nggak boleh masuk tol kan, kalau kita parkir susah gitu ya. Nah, ini asas pengakuan terhadap hak ulayat. Ini tadi pertanyaan oleh Mbak Rifda ya. Asas ini ditemukan dalam pasal 3 UPA yang dengan mengikat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Kalau udah berbicara tentang hukum adat, itu sebetulnya di dalam agraria karena terlalu luas dia bahasanya. Ada mata kuliahnya. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya hukum adat. Lalu di situ juga ada hukum waris adat. Dan itu banyak hukum adat itu. Kan kalau hukum adat itu kan dia itu apakah tadi pertanyaannya Mbak, ini saya gabung aja pertanyaan Mbak Rizda kan tentang hukum adat juga. Lalu ada Mbak siapa ini tadi ya? Pertanyaan siapa ya tadi ya? Mbak Nurul Aziza kalau nggak salah. Hah? Iya kan? Yang tadi kelompok 3 siapa tadi yang nanya? Iya, Pak, benar. Iya, Mbak Nurul Aziza kan? Tanah ulayat dia bilang kan tanah ulayat dalam penerapan atau dia masuk nggak secara UPA? Iya secara UPA ya dia masuk lah, diakui. Asas ini ditentukan pasal 3 UPA. Jadi pengakuan terhadap hak ulayat itu diakui oleh pemerintah. Diakui itu maksudnya gimana ya? Pemerintah ya adat istiadat kita itu ya kita itu misalnya tanah adat yang punya kepala suku segala macam. Ya dia juga tanahnya ada yang bersifat sertifikat hak milik. Gitu loh. Jadi ada pemerintah di situ. Adat ini yang termasuk adat istiadat mereka. Ya. Dan memang dia masyarakat hukum adat tuh segelombongan itu tuh kayak masyarakat Baduy itu. Kalau Baduy memang ya kita nggak tahu apakah tanahnya bersertifikat hak milik misalnya atau apa gitu kan. Tapi kalau memang dia tinggal di pedalaman ya kan. Lalu misalnya ada pemerintah ingin menggusur atau ingin membagikan rumah bagi masyarakat hukum adat. Ya mau aja setelah ya boleh aja, tapi apakah hukum adat ini mau apa tidak? Mereka itu kan lebih senang dengan alam, Baduy itu kan. Dia tidak mau tinggal di rumah klaster-klaster atau komplek-komplek ya kan. Orang dia itu sudah berteman oleh lebah, madu begitu yang ada di hutan-hutan itu seperti itu. Jadi memang adat ini selain Baduy juga ada di Padang, lalu Aceh seperti itu. Jadi adat itu memang diakui oleh pluralisme pernikahan atau perkawinan antara Padang, lalu ada Jawa, itu dari pakaiannya aja udah beda.
Lalu dari adat istiadatnya juga udah pasti beda. Sunda itu pasti ada yang macam-macahin telur, itu saya nggak tahu itu fungsinya buat apa. Tapi itulah yang dipercayai oleh hukum adat istiadat pernikahannya mereka. Di Jawa itu ada mandi kembang, ya kan? 7 rupa atau apa itu kan? Kita nggak tahu, tapi memang itu adat istiadat seperti itu. Di Padang ada seharusnya laki-laki yang menyunting, ini malah perempuan yang menyunting laki-laki, begitu ya kalau di Padang ya? Oh enggak ya, enggak juga ya, tapi biasanya saya tanya dari teman kawan tuh ada yang maksudnya perempuan menyunting atau gimana ya niatnya itu ya, saya juga nggak tahu. Ini melamar lah gitu ya, melamar laki-laki itu kalau Padang. Terus saya nggak ya coba yang di sini yang ada orang Padang bisa lebih jelas, lebih tahu ya. Jadi itu ada adat istiadat kita. Tapi balik lagi yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Hak ulayat yang serupa itu di masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu pada wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dari dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Yang tadi saya bilang, Baduy itu kalau dikasih tempat oleh pemerintah, udahlah kamu jangan pakai ini, udah kamu layak. Kalau bagi pemerintah ini pemikirannya hidupnya layak aja lah di klaster sana, ini kita bikinin rumah ini DP 0 ya kan. Tapi apakah Baduy mau? Tidak. Jadi apa yang isi dari pemikiran pemerintah mengenai kesejahteraan itu beda dengan Baduy. Baduy itu lebih sejahtera, ada di hutan. Dia lebih menikmati sumber daya alam. Seperti kita ini ya, kalau tinggal di hutan ya, misalnya ya mungkin gigit nyamuk. Tapi bagi Baduy ya nyamuk itu teman gitu loh. Ya kan, jadi dia sudah biasa dengan kehidupannya itu. Makanya disebut norma adat itu. Norma itu adalah kebiasaan norma pernikahan kita beda-beda. Misalnya pernikahan yang ada di Indonesia itu beda-beda ya kan, tapi disebut norma. Norma itu lahir dari kebiasaan, lalu kebiasaan itu lahir dari peraturan dan buat masyarakat. Makanya hukum itu adalah lahir peraturan yang lahir untuk kehidupan masyarakat. Jadi termasuk hukum adat pun juga ada hukum adatnya. Hukum adat di sana tuh ada. Jadi yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh kepala suku berdasarkan kesepakatan mereka gitu loh. Mereka bersepakat bahwa suku bisa kepala suku bisa membuat bisa menikahkan orang, bisa dipercayai bisa mengatur tanah atau apa segala macam yang ada di sana itu bisa atas dasar kesepakatan mereka. Makanya hukum adat itu. Karena pemerintah susah mengaturnya, jadi gitu aja. Pemerintah ini susah ngaturnya gitu loh. Hukum-hukum adat karena kita nih bangsa pluralisme. Pluralisme itu maksudnya kita ini banyak banget suku-suku gitu loh. Suku-suku ini banyak banget di Indonesia. Ya. Suku, misalnya suku-suku aborigin, suku-suku apa itu yang ada di sana Papua itu ada gitu loh. Dan makanya diserahkanlah oleh kepala adat atau kepala suku. Ada pelajaran yang lebih spesifiknya kalau kalian ini ada hukum adat, lalu ada warisannya juga, ada warisan adat. Warisan kita oleh warisan adat itu beda. Warisan kita menggunakan hukum perdata. Warisan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris. Tapi kalau hukum kewarisan adat itu berdasarkan kesepakatan oleh kepala suku seperti itu.
adat-adat yang ada di Indonesia ini apa aja. Karena itu ya mereka ya sudahlah, kita apa namanya, kita percayakan saja kepada kepala suku seperti itu. Karena kepala suku, jadi adat itu ya, orang-orang adat itu yang masih kental banget, mereka itu nggak percaya siapa itu menteri, bahkan siapa itu presiden, siapa wakil presiden. Yang dia tahu adalah kepala suku, seperti itu. Yang dia tahu. Karena itu tadi, norma kebiasaan mereka setiap hari ya tidur atau apa ya di alam dengan kepala sukunya itu. Seperti itu ya. Jadi pengertian secara singkatnya. Kalau mau bahas lagi, ada pelajarannya adalah hukum adat. Seperti itu. Seperti itu ya tadi pertanyaannya Mbak Nurul Aziza dan Mbak Rizda ya. Lalu tadi Mbak Rizda juga nanya itu kalau orang asing itu di mana? Di Indonesia di Indonesia nih banyak tuh gimana? Ya orang asing di Indonesia itu bisa aja. Kan ada yang saya sebut tadi kan, ada yang naturalisasi. Ya kan? Orang-orang naturalisasi itu orang yang ibaratnya bapaknya Jerman, emaknya Jawa atau kebalikannya. Ya kan? Tapi dia lahir di sini, ya itu disebut WNI. Kalau udah WNI, syarat menjadi WNI itu lahir di Indonesia, itu bisa jadi WNI. Tapi kalau lahirnya di Jerman misalnya, dan dia bisa di sini, itu bisa juga, tapi dia tinggal harus 5 tahun. Oh, salah, itu coba dilihat syarat menjadi WNI itu. Bisa lihat di Wikipedia atau gimana itu. Setahu saya sih itu. Intinya itu. Jadi kalau ada orang asing ingin memakai tanah di Indonesia, itu harus menggunakan hak pakai. Hak pakai untuk menguasai, misalnya negara mempunyai itu. Atau badan hukum asing, itu harus mempunyai hak pakai. Sekali lagi pengertiannya hak pakai itu jika hak pakai itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka lewati putusan pengadilan bahwa negara bisa mengambil hak pakai tersebut dari orang asing itu. Jadi ini kayak sertifikat hak milik seperti itu. Beda dia, ya begitu. Lalu ada kayak kasusnya sekarang, kayak apa? Coba kalian lihat kalau ada kasusnya Rocky Gerung, tahu nggak Rocky Gerung? Yang dia sekarang lagi kena tanahnya yang di apa? Yang di rumahnya dia tuh yang di Bojongkoneng tuh lagi kena gusur sama yang mempunyai HGB. HGB-nya itu oleh perusahaan apa ya? Lupa saya. Oh, Sentul City ya, Sentul City. Nah, itu bagaimana? Sedangkan Rocky hanya memakai dia itu hanya memakai apa ya, tanah itu tanah tak bertuan kalau nggak salah. Dulu tuh dia pakai itu. Jadi dia beli sama orang yang memang yang sudah menguasai fisiknya selama 30 tahun lebih. Tanah apa ya disebutnya tuh? Tanah pokoknya tanahnya yang tidak dikelola oleh orang. Jadi tanah apa? Tanah terlantar. Tanah terlantar. Nah, itu sebutnya tanah terlantar. Atau tanah apa ya? Tanahnya Rocky Gerung itu tanah ya bisa disebutkan itulah. Jadi dia memang tidak mempunyai sertifikat hak milik, HGB bahkan nggak ada. Tapi karena dulu pemiliknya sebelum Rocky ini beli tahun 2009. Sebelum Rocky itu dia sudah menguasai 30 tahun fisiknya tanah itu. Secara yuridis, pembuktian formil dan materi itu harus digabungkan. Pembuktian secara formil tidak cukup, tapi harus ada bukti mengenai fisik tanah.
Jadi makanya waktu itu saya bahas yang Mbak Rizda itu yang apa mengenai sertifikat hak milik, ya kan? Ya, sertifikat hak milik itu ya. Misalnya hak milik itu kan pembahasannya mana ya? Coba hapusnya hak milik apa coba? Hapusnya hak milik. Salah satunya apa? Misalnya tanahnya musnah satu. Perpindahan. Apa? Perpindahan enggak, Pak? Jual beli. Ya, ini hapusnya hak milik. Kalau saya hidupin lampu dulu gelap banget. Ya. Jadi hapusnya hak milik itu tanahnya jatuh kepada negara. Itu kalau yang tadi yang kita bahas itu tol-tol itu. Kalau dan karena pencabutan hak menyerahkan dengan sukarela oleh pemiliknya, Mbak Rinda tadi bilang tadi apa? Pencabut apa tadi bilang? Pemindahan. Ya, pemindahan itu benar kalau secara sukarela pemiliknya apa namanya menyerahkan kepada misalnya Mbak Rizda, udahlah nih tanah buat loe aja gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Dan terakhir adalah tanah yang ditelantarkan. Kalau tanah yang ditelantarkan, yang saya sebut itu penguasaan fisik tanah lebih dari 20 tahun, maka hapusnya hak milik itu adalah oleh tanah yang ditelantarkan. Yang waktu kemarin kita bahas ya, benar nggak? Kan saya tanya itu Mbak, gimana kalau hak milik itu selama 20 tahun tanahnya tanahnya dianggur-anggurin lah, tidak dibangunin suatu bangunan atas tanah begitu kan? Ya, Pak. Itu bisa jadi tanahnya ditelantarkan disebutnya. Jadi balik lagi ke asas kebangsaan. Jadi masyarakat Indonesia wajib mempunyai tanah karena kita berlandaskan warga negara Indonesia. Ini tanah-tanah yang di atas muka bumi ini adalah tanah Indonesia, jadi berhak. Jadi dari situ dulu kita lihat, ya. Dan tanah yang pada disebut dan dilestarikan, diperbaiki segala macam mestinya. Itu bisa karena kita itu tanahnya kita rawat. Jadi misalnya ditanamin apa? Duren, ya kan, lalu bermanfaat, atau ditanami bunga, lalu tanah itu yang tadinya jadi gersang menjadi kelihatannya bagus. Itu tanah garapan yang menjadi tanah itu dulunya ditelantarkan. Tapi oleh dulu orang pemilik sebelum Rocky Gerung itu tanahnya itu dia pakai. Kalau sudah dia pakai, udah penguasaan fisik seperti itu, maka tanahnya itu bisa menjadi milik dia dan beralih sekarang ke si Rocky Gerung ini gitu. Jadi statusnya dia melawan HGB, hak guna bangunan oleh PT Sentul City. Kalau udah melawan HGB, itu masih HGB, itu bisa saja dimenangkan oleh penguasaan fisik tanah. Jadi bukti formil secara materi, bukti formil bisa dikalahkan oleh bukti material karena bukti material itu menguasai fisik tanah. Dia yang merawat tanah itu berlandaskan apa? Asas kebangsaan, bahwa tanah di Indonesia ya wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Ya salah sendiri lah HGB, kalau dia udah punya HGB hak guna bangunan, kenapa enggak dilestarikan selama 30 tahun atau 40 tahun itu pada saat itu gitu loh. Jadi pengacara Haris Azhar mungkin kalau menurut pendapat saya nanti kalau dipenjelaskan atau di Kementerian ATR mungkin harus atau mungkin pembahasannya kira-kira seperti itu. Seperti itu. Tapi bisa jadi ini permainan dari politik. Kalau sudah berbicara dengan politik, apapun bisa dikesampingkan. Gitu. Bisa jadi dimenangkan oleh misalnya Sentul City, PT Sentul City. Gitu. Kalau sudah bicara dengan politik, tapi kalau kita bicara dengan secara hukum, secara yuridis, bukti formil, bukti material itu, karena ada jurisprudensinya. Yang kemarin waktu itu, kalau nggak salah saya udah kasih tahu ya jurisprudensinya ya, seperti itu.
Jadi itu ya, Mbak Rifda, itu yang tadi yang hak asing itu menggunakan hak pakai. Kemarin juga ada yang nanya pulau, itu siapa yang nanya pulau ya waktu itu kemarin ya? Saya lupa. Ola. Oh iya, Mbak Ola ya. Nanya pulau Indonesia itu bisa dibeli apa enggak gitu kan. Ya, tanah Indonesia itu pada intinya itu memang dikuasai oleh negara. Kalau pulau, kalau dia memang beli, ya peraturannya ada. Salah satunya dia harus WNI, kedua 70% dikuasai oleh negara, 30% oleh pelaku usaha. Apa yang digunakan? Tanahnya, tanahnya digunakan oleh apa? Misalnya hak guna bangunan. Kalau udah hak guna bangunan berarti tanah itu diisi oleh bangunan di atasnya. Kalau tapi kebanyakan jarang kalau pulau yang ingin dikelola itu oleh pelaku usaha kebanyakan dia memakai HGU. HGU itu adalah hak guna usaha. Ya, dia dipakai buat perkebunan. Tidak boleh ada bangunan di atasnya gitu loh, kayak bangunan tinggi-tinggi kayak gedung itu tidak boleh. Karena HGU itu diperuntukkan untuk perkebunan. Hak guna bangunan baru untuk gedung gitu loh. Ya. Jadi itu. Jadi dia harus bayar ke negara kalau misalnya memang para pelaku usaha ini mau 70%, 30%. Itu peraturan terbarunya. Yang di Wikipedia atau di online itu peraturan lama. Seperti itu. Jadi, ya. Lalu ada apa? Kita bahas dulu ini ya. Ini belum. Ada asas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Asas ini, ya kan, ditemukan pasal 19 ayat 1 UU PA, yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundangkannya UU PA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UPA dan isinya tidak bertentangan dengan UPA. Ya. Sedangkan jadi jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundangannya, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini maksudnya apa ini Reksdaster? Reksdaster itu maksudnya menjamin kepastian hukum dari letak atau serta luas bidang-bidang tanah. Dan karena itu pengukuran dan penataan bidang-bidang tanah harus diselenggarakan secara teliti. Jadi kalau kita beli tanah itu oleh di Kementerian BPN itu melalui PPAT melalui BPN itu harus mengukur tanahnya dulu nih. Kan ada tuh di PBB, ya kan? Diukurlah tanahnya, luas tanahnya 147 ya dengan bangunannya sekian. Misalnya kalau nggak ada bangunannya berarti luas tanahnya aja. Luas tanahnya 147. Oke. Lewat dari 100 itu, misalnya 149 padahalnya 147, maka yang dua itu adalah jatah orang. Bukan jatah pemilik dari. Makanya ada jaminan kepastian hukum. Ya. Yang tadi juga yang fungsi sosial itu sebetulnya itu juga dia mempunyai jaminan kepastian hukum, tapi dia harus melihat fungsi sosial. Jadi ini kita ini harus menjadi orang baik begitu. Karena fungsi sosial itu loh. Ya. Oleh karena itu pengukuran penataan bidang-bidang tanah harus diselenggarakan secara teliti. Dan dilakukan apa? Kalau jaminan kepastian hukum dilakukan pendaftaran tanah melalui apa? Ya melalui PPAT untuk ke Badan Pertanahan Nasional. Makanya untuk menjaminkan kepastian hukum harus didaftarkan tanah itu biar menjadi sertifikat hak milik, ya, jadi AJBK gitu, akte jual beli lalu menjadi sertifikat hak milik. Gitu. Jadi harus didaftarkan tanah itu. Tidak boleh tidak didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Ya. Nah, kayak si Rocky ini memang kepastian hukumnya tidak ya masih 50-50. Dia kalau ditanyakan secara formil ya buktinya lemah. Tapi secara material dia kuat. Gitu. Ya, kasusnya si Rocky Gerung ini yang sekarang lagi viral seperti itu ya.
Tidak kuat. Nah, itu jaminan kepastian hukum. Lalu asas perlindungan hukumnya ditemukan pasal 18 UU PA, yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dan rakyat. Hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menuntut cara yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini tadi yang saya tanyakan yang di tol itu ya. Ya, yang Barista bilang itu dengan dicabut memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur undang-undang. Kenapa? Hal tersebut dimaksudkan bahwa meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kemudian pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja dalam rangka tidak dapat begitu saja diambil oleh pemerintah meskipun itu untuk kepentingan umum. Hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pemerintah meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah sama atau menjadi lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh kepentingan umum. Akibatnya pengambilan hak atas tanah sejatinya tidak boleh semakin memiskinkan pemilik tersebut. Yaitu maksudnya itu penyelesaian korporasi. Jadi yang tanah yang tadi saya bilang nggak boleh terlalu dimiskinkan ya, nilai tanahnya 500 juta, bangunannya 300 juta, dia bisa bayar 1,5 atau 2 M gitu loh. Sebetulnya tanah yang dia bilang ini hal tersebut dimasukkan bahwa meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja dalam rangka memberi penghormatan dan perlindungan hukum. Hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pemerintah. Ya, ini asas perlindungan hukum. Memang pada dasarnya ya memang nggak boleh namanya hak milik kok diambil. Tapi itu melewati pengadilan. Pengadilan ini adalah disebutannya kekuatan yang mempunyai kekuatan yang wakil Tuhan disebutnya. Karena kita menganut Eropa kontinental yang berdasarkan undang-undang. Ya, dia mempunyai wakil Tuhan. Dan dia bisa, wah ya kalau saya mengikuti asas perlindungan hukum, ya, maka Mbak Marahati Soleha ini bakal sendirian rumahnya, kasihan gitu kan. Bayangin kalau malam-malam itu yang ada mobil doang, ngoeng gitu kan. Nah, dia memikir sampai hal demikian gitu loh. Dia memikirkan hal itu nanti semisalnya diputuskan bahwa Mbak Marahati Soleha menang terhadap pemerintah gitu loh. Ya. Tapi pengadilan lebih memilih untuk memutuskan pemerintah dengan ganti rugi yang lebih atau layak atau ganti rugi sesuai ya korporasi seperti itu. Jadi ya Mbak Marahati Soleha mendapat rumah yang punya tetangganya dan punya warung yang bisa kita belanja telur atau belanja perabotan rumah ya seperti itu. Itu jadi itu adalah asas di asas-asas yang ada di Indonesia. Asas-asas yang ada di UPA. Kalau kita mengatur kepada hak pengelolaan atas tanah, ya. Jadi hak milik itu perbedaannya hak milik. Ini gamblangnya aja ya. Perbedaan hak menumpang sama hak sewa menyewa ada yang tahu nggak? Hak menumpang dengan hak sewa menyewa. Sama aja atau enggak, Pak? Beda, pengertiannya beda. Menumpang dia nggak bayar, hak sewa dia bayar. Beda lagi. Oh iya betul itu salah satunya. Salah satunya itu. Jadi kalau hak sewa itu dia bayar ke pemiliknya, misalnya per bulan atau per tahun. Tapi kalau hak menumpang pada zaman dulu itu numpang itu dia memang nggak bayar, tapi dia harus bantu pemiliknya untuk merawat perkebunan atau membantu hasil-hasil panen begitu. Dia memang tidak dibayar gitu. Dan dia tidak dibayar pula, hanya menumpang kan gitu kan. Dia hanya ngebantu saja. Itu salah satunya dan sekarang hak menumpang itu ya jarang seperti itu, masuknya ke sekunder, sewa-sewa seperti itu. Ya, itu Bapak, masuk. mohon maaf.
waktu kuliah kita sudah habis. Oh, udah habis ya? Ah, Banget ya? 11. Iya, terasa ya. Oh iya, ini kita UTS-nya kapan ya? Saya mau tanya nih. TS-nya belum ada kabar sih, Pak, sebentar. Lagi. Nanti kalau ada UTS-nya berapa minggu lagi, tolong dikabarin. Jadi nanti kita bisa nge-review dan biasanya UTS-nya UTS apa ini? Dulu sebelumnya kalau UTS itu kasih soal atau apa? Saya soalnya Beda-beda dosen, Pak. Beda-beda juga. Ada yang soal, ada yang kita bikin makalah. Kalau tahun kemarin kan yang berbasis hukum ini ada kita ketika profesi hakim itu kita bikin makalah, cari makalah. bikin makalah individu atau kelompok? Individu. Ya sudah, Ada nanti kita permasalahan apa dicari kayak gitu. ya nanti kita sepakati bersama saja soal UTS. Yang jelas nanti dikasih tahu ya kalau mau UTS ya. Soalnya kan pembahasannya ini udah 5 ke 6, berarti nanti terakhir tentang subjek hak pengelolaan ya. Seperti itu. Ya sudah, itu ya. Terima kasih teman-teman semua atas semangat kalian belajar agraria, karena agraria itu sangat penting kalau menurut pribadi dan menurut saya, karena itu bersangkut paut dengan kehidupan kita nanti kelak. Karena kita mau nggak mau kita berkaitan dengan tanah, kita jalan pun di tanah, seperti itu loh. Dan ada hal-hal yang seperti itu yang kita harus ketahui sebagai orang hukum. Kita harus tahu bahwa menahu seperti itu, hal-hal yang itu ya, itu penting kalau menurut saya. Ya sudah, oke. Bila topik wadayat ya. Sebelumnya nah tahtim bikifaratin majlis. Banakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka. Ya, kita semua ketemu di minggu yang akan datang. Tetap semangat, jangan sampai sakit ya. Dan semoga selalu sehat ya. Oke, teman-teman semua terima kasih ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi